Kamu sebenarnya diet nggak sih? Kok diet tapi nggak turun-turun? Kamu kok gendut banget? Baju kamu udah nggak muat tuh. Kamu kurus banget, kamu penyakitan, kamu pakai obat pelangsing. Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Vindi Kipin. Aku berusia 27 tahun dan aku seorang pengajar di sekolah swasta. Berat badan terberat aku adalah 117 kilo pada tahun 2012. Dan untuk saat ini berat badanku adalah 70 kilo dan sudah turun sekitar 47 kilo. Dan berjuang untuk diet sudah sekitar 8 tahun. Jadi penyebab aku naik berat badan itu bukan karena gen, tapi benar-benar dari pola hidup aku yang sangat buruk. Bahkan aku pada waktu dulu makan itu bisa sehari 7 kali. Dan itu mulai dari sarapan pagi itu mulai jam 6, jam 9 pagi juga udah lapar lagi, jam 12 siang harus makan, terus jam 2 siang harus makan lagi, jam 4 sore makan lagi, bahkan sampai habis maghrib pun aku masih harus makan gitu. Dan itu belum di luar kalau misalnya aku belajar malam itu masih kayak pengen mie goreng itu pakai 2 telur. Nah 7 kali makan itu belum di luar kayak nyamilnya kayak donat, pizza, dan setiap makan itu harus diikuti dengan kayak minum-minuman yang manis, entah itu teh manis, entah itu minuman yang bersoda. Dan setelah makan tuh kayak udah harus rebahan gitu, nggak ada aktivitas olahraga sama sekali. Alasan terbesar aku sampai aku bisa memutuskan untuk diet itu banyak banget. Yang pertama karena faktor kesehatan. Jadi karena aku sejak kecil udah seneng banget makan, jadi berat badan aku terus meningkat. Nah, di situ aku nggak menyadari bahwa sejak SMP sampai SMA aku itu udah berhenti menstruasi. Jadi sekitar 6 tahunan aku berhenti menstruasi. Dan sampai juga aku udah konsultasi ke dokter dan kata dokter kayak hormonnya terganggu gitu. Dan tapi aku masih kayak cuek banget gitu sama kondisi seperti itu. Dan faktor yang kedua karena aku sudah kayak untuk melakukan aktivitas yang berat aja udah kayak kesulitan gitu. Jangankan aktivitas yang berat, aktivitas yang ringan seperti jalan kaki aja aku udah ngerasa kayak capek banget, ngos-ngosan. Dan bahkan hanya untuk olahraga 1 putaran lapangan aja aku udah sampai kayak mau pingsan gitu. Alasan yang ketiga karena aku sangat kesulitan banget untuk cari ukuran baju. Bahkan pas awal-awal mau kuliah itu dapat alma mater dari kampus juga udah nggak cukup. Akhirnya aku harus jahitin alma mater sendiri. Terus yang paling terakhir itu adalah alasan bullying dari lingkungan sekitar sih. Jadi itu benar-benar berpengaruh terhadap kepercayaan diri aku sampai kayak krisis kepercayaan diri gitu. Kalau aku ditanya apakah aku pernah mengalami gagal diet, jawabnya pernah banget. Jadi itu dimulai dari pada waktu awal-awal aku melakukan diet 2012 di berat badan 117 kilo tuh aku pengen bener-bener kurus dengan instan dan cepet gitu. Akhirnya aku melakukan diet ketat dan ekstrim. Bahkan aku nggak pernah mempedulikan jumlah nutrisi yang aku butuhkan, hanya makan cuma dikit banget dan olahraga pun kayak sesukaku. Intinya di situ aku nggak pengen sehat, tapi aku pengen kurus dengan cepat. Nah, akhirnya aku turun di berat badan 88 kilo pada tahun 2015. Tapi di titik itu tuh aku kayak ngerasa nggak bahagia, terus lebih kayak stres banget karena makan cuma dikit. Nah, di situ aku kembali lagi di pola makanku yang dulu. Jadi makan yang banyak dan berlebihan. Sampai pada akhirnya berat badan aku naik lagi di 3 digit angka, di 103 kilo. Nah, dari titik itu aku mulai kayak berpikir, wah ini dietku mulai salah nih. Dan aku mulai dari awal bener-bener mencari referensi, mencari informasi mulai dari YouTube untuk kayak
apa sih sebenarnya diet itu dan bagaimana cara diet yang benar. Nah, dari titik itulah aku mulai kayak bangkit kembali gitu. Kalau hal yang terjadi setelah aku mengalami gagal diet sebenarnya tidak begitu berpengaruh di segi kesehatan ya, jadi aku nggak merasakan apa-apa. Tapi kalau dari segi pola makan, aku semakin kayak merasakan semakin cepat lapar, nafsu makan semakin meningkat, bahkan makan yang sangat rakus sekali. Dan selain itu, kalau dari segi sosial, aku merasa sangat minder dan sangat kurang percaya diri. Jadi di situ aku kayak di titik bener-bener mental aku tuh bener-bener hancur banget. Yang membuat aku termotivasi kembali dan berada di titik ini tuh karena aku pengen jadi manusia yang lebih fit daripada sebelumnya. Aku pengen jadi manusia yang lebih sehat daripada sebelumnya. Dan aku pengen punya rasa sayang yang lebih besar daripada sebelumnya. Caranya juga dengan diet yang lebih sehat, diet yang lebih enjoy, diet yang bener-bener gak nyiksa diri aku. Dan di titik ini tuh aku merasa bersyukur dari proses yang aku alami dan merasa kayak aku dikasih kesempatan kedua untuk lebih sehat kembali. Nah, di titik ini aku juga ngerasa kalau sebenarnya diet itu bukan soal kurus. Diet itu juga bukan tentang seberapa besar timbangan dan seberapa berat timbangan itu. Tapi menurutku diet itu tentang seberapa yakin aku dalam urusan cinta terhadap diriku sendiri. Berangkat dari kegagalan, untuk saat ini pola diet aku lebih kayak fleksibel sih. Kalau dilihat dari segi makannya, aku melakukan defisit kalori, jadi mengatur kalori yang masuk ke dalam tubuh aku. Nah, di sini aku juga masih makan sehari 5 kali, jadi makan beratnya 2 kali dan makan snacknya 3 kali. Nah, untuk makan beratnya aku juga kayak masih memperhatikan karbohidrat, protein, dan juga lemaknya. Jadi aku masih juga makan nasi. Nah, kalau dari segi snacknya aku kayak memilih makanan-makanan yang kayak akan nutrisi, misalnya kayak buah dan kayak camilan yang lain, misalnya roti gandum yang masih bisa aku konsumsi. Nah, kalau dari segi olahraganya, aku seminggu olahraga itu sampai 5 kali. Jadi untuk olahraganya pun juga sesuai dengan kebutuhan aku. Kalau misalnya aku pengen zumba ya aku ngelakuin zumba, kalau aku pengen lari ya aku lari, dan bahkan kalau aku pengen bersepeda santai juga masih melakukan itu. Tantangan terberat menurutku adalah ketika diragukan banyak orang sih, kayak kamu sebenarnya diet nggak sih? Kok diet tapi nggak turun-turun? Itu tantangan dari segi mental yang paling berat. Terus yang kedua itu tantangan dari diri sendiri, mempertahankan kekonsistenan, mempertahankan niat awal kita itu seperti apa, itu sih yang paling berat. Dan menurutku diet itu memang gampang sih, tapi yang nggak gampang itu adalah bagaimana kita percaya dan yakin bahwa kita itu mampu untuk konsisten dan untuk mempertahankan semuanya. Perubahan yang terjadi pada waktu aku setelah diet, kalau dari kesehatan jelas aku merasa lebih fit, lebih sehat, dan justru jarang banget sakit. Terus kalau dari siklus menstruasi aku juga sudah lancar banget dan aku sangat bahagia. Dan yang aku rasakan sekarang, aku lebih peduli bahwa diet itu adalah salah satu upaya untuk mencintai dan menyayangi diri sendiri. Ada hal yang sama sih yang masih aku alami dari dulu sampai sekarang. Contohnya adalah bullying. Kalau dulu itu bullyingnya kayak masih, kamu kok gendut banget, baju kamu udah nggak muat tuh. Kalau sekarang sih bullyingnya lebih ke arah, kamu kurus banget, kamu penyakitan, kamu pakai obat pelangsing, kayak lebih ke arah situ. Nah, jadi aku mulai sekarang tuh lebih fokus ke diri aku sendiri dan lebih kayak skip segala bentuk
kalimat-kalimat negatif dari orang lain, dan itu justru yang membuat aku lebih bahagia dan lebih lega rasanya. Saran dan motivasi buat teman-teman Fit Squad yang sedang mendengarkan aku, berdietlah dengan hati dan jangan sekali-kali kalian berdiet sebelum kalian memaafkan diri kalian sendiri. Tetap bersyukur atas keberadaan diri kalian, karena kekuatan dan motivasi terhebat itu adalah berasal dari diri kalian sendiri. Buat teman-teman yang sedang berjuang, tetap semangat dan jangan bersedih. Jangan juga putus asa, bersyukurlah sekecil apapun penurunan berat badan kalian, dan keep healthy and self love. Oke Fit Squad, jangan lupa subscribe channel dari Squad Fitness, like, komen, dan juga share video ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa memfollow semua akun sosial media dari Squad Fitness ya.